Halo, apa kabar? Kalian sehat semua? Ini sangat menarik sekali. Nampaknya seorang Jokowi balas dendam terhadap PDIP, ya, di mana PDIP sudah memecat Jokowi. Benar nggak? Jadi saya kira politik sekarang ini, ya politik balas dendam. Kenapa Hasto ini baru terjadi, ya baru jadi tersangka hari ini, ya baru kejadian hari ini. Kenapa tidak 5 tahun yang lalu saat Jokowi berkuasa? Apakah semuanya ada intervensi dari seorang Jokowi? Nah, itu kan pertanyaannya sekarang. Benang merahnya sudah ditemukan. Jadi ada perlawanan-perlawanan yang sangat serius sekali begitu kan terhadap Jokowi ya dari Jokowi terhadap PDIP. Karena kita lihat saja Jokowi sudah mengatakan bahwa biarlah waktu yang akan mengujinya. Itu nampaknya sebagai sindiran bahwa instrumen yang dilakukan oleh seorang Jokowi bisa saja menghancurkan PDIP. Nah, salah satu yang menjadi indikator kita adalah karena Jokowi sakit hati dipecat. Kan itu logikanya. Saya kira ya orang akan banyak bercerita apakah kasus ini dipolitisasi atau tidak. Karena yang jelas ini suap door to door. Ya, suapnya door to door, tidak merugikan uang negara. Paling ya dihukum mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun atau bagaimana begitu kan. Tapi yang jelas bagi kami soal itu. Yang namanya korupsi, yang namanya suap, yang namanya apapun, itu adalah musuh kita bersama. Siapapun ya tidak bisa diganggu gugat. Dengan adanya kejadian seperti ini, ya sering ya bahwa Hasto ini keluar-keluar. Sering Hasto ini ya bersuara lantang di situ. Menunjukkan bahwa seolah-olah di negara kita saat dipimpin oleh rezim Jokowi ya sudah mulai saling bongkar sana sini ya kartu trafnya sudah saling bongkar. Tapi kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan politik ini ya mungkin sama-sama sakit hati. Di mana tahun 2000 kemarin begitu kan ya saat Jokowi berkuasa tidak siapapun ya yang atau siapapun yang mengganggu PDIP akan disikat oleh Jokowi. Tapi sekarang Jokowi sikat PDIP. Sikat partainya sendiri. Secara tidak langsung ini kan menjadi persoalan-persoalan yang krusial ya, persoalan-persoalan yang sangat besar di tubuh PDIP sehingga balas dendam ini dianggap sebagai politis. Ya, jadi kalau diibaratkan nih ya, orang-orang yang tidak sejalan dengan Jokowi, tidak sejalan dengan orang dengan apapun, maka nampaknya akan ditenggelamkan. Apakah seperti ini politik kita? Ya, saya kira yang harus kita amati sekarang ini adalah rakyat. Ya, harapan dari rakyat itu adalah Presiden Prabowo kepada Presiden Prabowo. Nampaknya Presiden Prabowo mau berpihak kepada Jokowi atau berpihak kepada rakyat atau berpihak kepada PDP. Dia memang kebingungan. Saya kira ini kan persoalan yang sangat serius ya. Kalau ada suap silakan diproses secara hukum. Tapi kok baru sekarang? Kan itu pertanyaannya. Sama dengan kasus Tom Lembong, kasusnya sudah lama, ya. Kenapa kok baru diungkit sekarang? Sudah 10 tahun yang lalu. Kalau dengan sesuai pernyataan Prabowo mengatakan bahwa ya akan menangkap koruptor ke akar-akarnya. Ya oke lah, saya setuju dengan pendapat itu. Tapi jangan kemudian bahwa ya hukum kita ya jangan tumpul kepada koalisi tapi tajam kepada oposisi. Dan itu yang kita lihat hari ini. Makanya dengan adanya seperti ini ya mau bagaimana lagi? Nampaknya Ibu Megawati akan menjadi menjadi gelisah hari ini, mungkin akan menggeruduk KPK. Ya kita tunggu sajalah. Karena kita tahu bahwa yang terjadi selama ini adalah ini kan yang saling bongkar adalah Jokowi dan PDIP sendiri gitu. Saling bongkar-bongkaran ya. Tapi pada kenyataannya saya pribadi menganalisa politik di negara kita nampaknya kalau semakin hari semakin itu begitu kan. Bukan tidak mungkin Jokowi 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi akan diungkit sama dengan Hasto. Atau menteri-menteri yang kemudian tersandra pada korupsi atau suap apapun akan terjadi 5 tahun dan 10 tahun. Tidak akan terjadi hari ini. Itulah politik sekarang.
Ya, sebagai senjata. Jadi mungkin Prabowo akan membiarkan ini dulu ya. Nanti kalau calon lagi, hati-hati tuh. Jadi saya kira apakah semuanya tersandra pada hal-hal kayak begituan. Makanya dengan adanya seperti ini, saya pribadi menganggap bahwa ya ini ada nuansa-nuansa yang dikerahkan oleh seorang Jokowi untuk menunjukkan siapa yang kuat. Kalau selama ini, kalau yang dikeluarkan oleh Hasto, ya Hasto bersuara dengan lantang bagaimana kritikan-kritikan keterlibatan Partai Coklat yang kemudian seolah-olah punya Jokowi. Dan inilah yang kemudian menjadi spekulasi besar. Sehingga ya yang dirasakan Hasto sekarang ini adalah menggunakan ya instrumen begitu kan ya, partai yang kemudian sekarang mau tidak mau harus menjadi tersangka. Ini yang kita lihat saja. Bahkan orang mengatakan, wah ini kado istimewa buat Hasto. Diulang di tahun baru sekarang ini, di tahun 2024-2025. Makanya pernah Jokowi enggak ya mengatakan biarlah waktu yang akan mengujinya. Itu satu. Nah, dengan adanya seperti ini itu sudah jelas bahwa ada indikasi kekuatan Jokowi untuk menggerakkan sesuatu instrumen. Bisa saja dugaan-dugaan ini muncul ya. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana seorang Jokowi ketika ada emak-emak bernyanyi, goyang-goyang sana sini begitu kan ya. Lalu kemudian Jokowi mengatakan tembak 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 tembak, tembak 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 tembak. Nah, ada indikasi kuat bahwa dengan adanya seperti ini sudah terbukti bahwa seorang Hasto dijerat dan kita tahu bahwa seorang Hasto dia ditersangka. Lantas, apakah benar seorang Ibu Megawati dan PDIP akan melawan dengan ini semua? Apakah mereka punya kekuatan? Saya kira punya kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu adalah partai. Instrumen partai bisa saja. Saya kira bahwa Jokowi ini mungkin ya dengan hatinya, dengan santainya begitu kan ya, agak tertawa dengan melihat ini. Tapi suatu saat nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bukan tidak mungkin PDIP akan bisa balas dendam dengan hal-hal kayak begituan. Ya karena ini politik, bos. Jadi ini politik. Mau tidak mau orang-orang akan banyak melakukan hal seperti itu. Jadi kado pahit di tahun baru ini untuk Hasto ini, saya rasa, saya rasa ya seperti ini ya. Ada orang yang mengatakan karma bagi Hasto sendiri, karma bagi PDIP. Ya kenapa? Ya karena di tahun-tahun sebelumnya mereka kalau berkuasa ya mereka membela Jokowi sana sini. Tapi setelah tidak berkuasa, mereka sudah berakhir ya the end ya dengan seorang Jokowi, maka saling bongkar. Kartu sananya dibongkar, kartu sininya dibongkar. Sama-sama dibongkar. Lantas bagaimana dengan rakyat? Rakyat hanya tertawa. Kenapa? Karena Jokowi dengan PDIP dianggap sama. Ya, satu keluarga dalam artian di tahun 2014 dan tahun 2019. Sehingga sampai hari ini ya instrumen yang kemudian muncul banyak narasi-narasi yang dimainkan oleh sebelah pihak. Ada pendukung Jokowi, ada pendukung PDIP. Sekarang adu kuat. Mana yang pendukung PDIP yang sejati dan mana pendukung seorang Jokowi. Dengan inilah ya saya kira PDIP di posisinya sangat kuat dibandingkan dengan seorang Jokowi. Mungkin seorang Jokowi sekarang bisa memerintah sana sini, tapi sewaktu-waktu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi bukan tidak mungkin. Harapan besar untuk Kaisang, untuk Gibran, ya, untuk Bobi akan lenyap sebegitunya. Ya kita tunjukkan aja, kita tunggu saja. Karena dengan adanya seperti ini, saya kira persoalan-persoalan politik ini kan sangat luar biasa, begitu kan? Ya, tidak mengenal yang namanya lawan, kawan dan sebagainya. Kita tahu bahwa sekarang ini masih orang banyak yang setia kepada Jokowi. Nanti 2 tahun lagi sudah tidak ada. Ya kita akan tunjukkan aja. Karena Jokowi baru lengser ini masih 3 bulan. Nanti kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, Prabowo sudah tidak menghiraukan Jokowi. Mungkin. Oke, begitu deh yang kami sampaikan. Tonton terus di Khodari News ini. Jangan lupa di subscribe. Begitulah kira-kira.